hanya 2,5 tahun saya kerja itu sudah terkumpul 32 triliun balik. Sebelum tanggal 20 Agustus ada kekhawatiran bisa crash. Waktu itu saya memang agak emosional. Kenapa kok negara dibiarkan begini? Ini sudah konstitusi loh. Anda bayangkan kalau saya tidak mundur dari kabinet, saya tidak bisa bicara apa-apa. Demi etika, birokrasi. Atau tidak usah impeachment, mundur. Bisa kan? Bisa. Maksudnya Mas Gibran mundur aja gitu? Iya. Perpindahan secara resmi ibu kota negara di Jakarta ke IKN dituangkan dalam keputusan presiden. Nah ini keputusan presidennya tidak ada. Yang saya dengar politisnya ini dulu sudah ada draftnya. Tapi belum ditandatangan. Ditandatangani, Pak Prabowo tidak mau. Hai Sobat Manilog, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Biang. Kita kali ini dalam episode yang sangat spesial karena saya kedatangan tamu juga sangat spesial. Kita tahu kita memiliki sejumlah profesor tata negara dan yang paling menonjol saat ini adalah beliau yang sudah ada di hadapan saya. Banyak hal yang ingin saya konfirmasikan dengan beliau, tetapi baru kali ini kami berkesempatan kedatangan beliau. Bersama saya sudah hadir Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat datang Pak Mahfud. Mas Budi. Ya, makasih loh Pak sudah memenuhi makasih undangannya. Bagus nih. Saya hampir 3 minggu loh Pak mengundang Bapak ke sini. Ya, baru sempat minta maaf. Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga. Pak, sebagai mantan Menko Polhukam dulu nih Pak. Ya. Minimal 4 tahun ya Bapak bersama pemerintahan 4 tahun, 4 Jokowi Ma'ruf sebelum Bapak mengundurkan diri. Ya. Selama 4 tahun Bapak mengkoordinir bidang Polhukam, apa kemajuan dan apa yang tidak bisa dibereskan Pak selama Bapak menjabat? Kalau bicara kemajuan gitu ya, relatif. Karena terkadang kan ada orang bertanya begini, Pak Mahfud, Anda ini kok sering ngeritik pemerintahan Pak Jokowi. Terus Anda pernah jadi menterinya, apa yang sudah Anda lakukan di Polhukam, kan gitu kan? Indonesia ya tetap jelek-jelek aja gitu ya. Kalau saya bicara penegakan hukum. Maka jawaban saya begini sebelum saya menyatakan kemajuan. Jawaban saya begini, kalau Anda menilai Indonesia dan menilai pejabat tuh harus beda. Kalau saya ngeritik Indonesia jelek tuh Indonesia secara umum. Kalau pejabat itu bisa beda-beda setiap orang. Seperti Anda bicara, siapa sih tokoh pemberantas korupsi yang paling sederhana? Muhammad Hatta, ya kan? Ya. Tapi apakah Anda mau mengatakan Muhammad Hatta gagal karena ketika Muhammad Hatta menjadi wapres sampai selesai korupsi masih banyak? Ya kan? Siapa tokoh pendidikan yang bagus? Bisa jadi contoh, Malik Fajar misalnya kan, bagus tuh orangnya, sederhana ini. Tapi apakah sesudah Malik Fajar menjadi menteri di sana, pendidikan kita bagus? Enggak kan? Tapi Pak Malik tetap dinilai bagus, Hatta dinilai bagus, M. Yusuf dinilai bagus, Mar'i Muhammad kurang apa bagusnya, tapi dia jadi menteri korupsi banyak juga, ya kan? Tapi orang tetap menilai Mar'i Muhammad itu jempolan. Nah oleh sebab itu kalau bicara Indonesia, saya bicara Indonesia. Tapi kalau bicara kantor saya bilang opininya bisa macam-macam. Bisa ada yang mengatakan saya melakukan sesuatu yang banyak, bisa juga tidak misalnya. Saya mencontohkan ini. Misalnya kalau Anda lihat sesama pengamat, satu Fahri Hamzah, satu Pandana Baban misalnya kan. Fahri Hamzah bilang, Pak Mahfud ini yang bertanggung jawab atas kehancuran hukum kan gitu kan. Tapi kalau bicara dengan Pandana Baban, wah itu Menko Polhukam paling hebat sepanjang sejarah itu hanya Pak Mahfud. Bukan jenderal, jenderalnya bintang 4 lewat semua kan gitu kan. Sama-sama ada, itu opini. Maka saya bilang, lihat faktanya aja. Nah, mari kita buka survei Litbang Kompas yang dirilis 13 Desember. Itu Polhukam tertinggi. Kepercayaan terhadap pemerintah itu 74. Sumbangan Polkam itu 80. Jauh lebih tinggi. Hukum 61 gitu. Tertinggi itu sejak awal saya selalu sering dipanggil oleh Kompas setiap hasil survei sebelum dirilis.
diminta pendapat gitu. Artinya kalau bicara itu orang sudah menilai adalah perbedaan. Nah, kalau spesifik masalahnya apa? Saya Mas Budi masuk ke soal-soal yang dulu tidak dimasuki orang. Anda tahu BLBI itu kan udah hampir tenggelam. Iya. 114 triliun hutang orang enggak. Tidak tertagih dan tidak ada yang berani nagih. Sama kan? Loh, saya minta impres kepada Pak, tugaskan saya. Biar saya nemenin Menteri Keuangan yang secara institusional menagihnya harus Menteri Keuangan. Iya. Saya sebagai koordinator, saya ambil hukumnya. Nah, hanya 2,5 tahun saya kerja itu sudah terkumpul 32 triliun balik. Dan sekarang terdaftar semua, sisanya yang siap ditagih. Nah, itu saya masuki. Persoalan hukum saya masuk ke teknis. Seperti soal kasus Sambo misalnya. Iya. Itu kan ya saya sependapat dengan pendapat umum. Itu kasus sudah hampir hilang kalau saya tidak turun. Betul, kalau itu iya betul, kan? Pak. Kalau kasus Sambo betul sekali. Iya kan? Hilang kan Kalau nggak Mahfud intervensi Iya, dengan kalau di media sosial waktu itu. media sosial DPR aja Iya. marah ke saya karena saya bilang Sambo tuh enggak benar tuh, harus diselidiki. DPR marah semua. Apa itu kok menteri koordinator jadi menteri koordinator gitu Pak? Iya, enggak apa-apa saya bilang. Pokoknya ini harus dibuka. Saya masuk, saya kawal sampai akhirnya Sambo mengaku sampai ke vonisnya. Saya kawal agar hakimnya tidak diteror gitu. Nah, itu saya buka. Dulu enggak ada yang Menko mengatakan Menko enggak punya wewenang ngurusi teknis begitu. Betul. Tapi kebetulan saya Menko kan ketua Kompolnas. Betul. Iya kan? Sampai panggil Kompolnas. Kompolnas laporannya beda, saya potong salah. Saya ketuanya. Saya bilang gitu kan. Komnas HAM juga udah bilang, enggak ada itu Sambo itu betul. Memang pelakunya Eliezer. Saya sudah periksa sendiri itu, kata si Komnas HAM. Enggak ketemu. Begitu Komnas HAM laporan enggak ketemu, saya bilang. Saya kejar terus sampai akhirnya terungkap. Dan kita tahu hasilnya sekarang. Sudah sampai vonis Sambo itu seumur hidup. Dulu kan vonisnya hukuman mati. Itu lucu juga tuh. Waktu Sambo mau divonis itu ada pesanan nih dari aparat yang seakan-akan menekan hakim. Ya. Pokoknya vonisnya dengan angka, minta ke hakimnya. Pokoknya dengan angka. Jangan dengan huruf. Kalau angka itu 20 tahun ke bawah itu kan bisa diremisi tiap tahun kan. Iya. Kalau dengan huruf mati atau seumur hidup kan nggak ada remisinya. Iya. Wah, hakimnya saya support. Kalau Anda yakin Anda benar, jaksanya enggak nuntut gitu. Jaksanya di bawah nuntutnya. Tapi hukuman mati. Karena memang terbukti telak. Gitu. Diusahakan lagi naik banding tetap hukuman mati lalu kasasi menjadi seumur hidup. Nggak apa-apa karena hukuman mati memang sudah tidak ada mulai tahun 2025 besok. Yang mati pun kan jadi seumur hidup. Ya. Nah, itu saya buka kasus radikalisme. Saya hadapi langsung dengan debat kan. Ayo siapa mau mengganti Pancasila atas nama agama, yuk berdebat aja dengan saya bilang. Tapi kalau main kekerasan saya ambil, saya bilang. Saya turun. Kasus pesantren Al Zaitun yang belasan tahun selalu jadi isu politik. Selesai gitu. Dan banyak lagi yang kecil-kecil saya turun juga, orang diperlakukan sewenang-wenang. Nah, artinya saya tidak hanya sekedar mengkoordinir ya. Dan saya mainnya menggunakan jurusnya Mas Budi, pakai media. Karena saya kan tidak punya teman. Kalau di pejabat kan request semua. Begitu ada kasus, saya lempar ke media, kan saya dapat dukungan. Dapat dukungan. Blablok saya masuk di situ. Betul. Ya itu yang bisa saya lakukan. Nah, kalau hasil survei oke, itu bisa dilihat. Sehingga bagi saya merasa saya sudah melaksanakan tugas dengan cukup lah. Kalau tidak dikatakan sangat baik, cukup lah kalau dibandingkan dengan perjalanan 50 tahun kan ada Menko Polhukam itu kan sejak tahun 73. Ya, bahkan Pak Jokowi ketika Pak Mahfud sudah menyatakan mundur saat itu berkomentarnya begini bahwa Pak Mahfud adalah salah satu Menko Polhukam yang terlama. Artinya kan tugas-tugas yang disampaikan, yang diberikan ke Bapak itu bisa dilaksanakan kan begitu. Nah, sebenarnya saya juga sepakat itu Pak, bahwa sebelum Bapak mundur dan kemudian selesai Pilpres,
rasanya kinerja Bapak sebagai koordinator untuk bidang Polhukam ini yaitu sangat baik lah gitu ya. Ya. Terlihat dari contoh-contoh yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kenapa Pak di tahun, bukan di tahun ya, di setahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi ini, khususnya setelah Pilpres, setelah ada pemenang gitu, terkesan Bapak mulai vokal, terkesan Bapak mulai tanda kutip oleh banyak pendukung Jokowi dimulai nyinyir dan seterusnya, sehingga ada statement-statement dari Pak Mahfud juga, demokrasi sudah memburuk saat ini, hukum kemudian tidak tegak. Itu sebenarnya karena alasan apa Pak? Mungkin di forum ini Bapak bisa memberikan semacam konfirmasi atau klarifikasi Pak. Bagus. Apakah kalau misalnya banyak di luar sana mengatakan Bapak masih sakit hati dan seterusnya, apakah itu benar atau salah Pak? Ya, orang boleh menilai apa saja, itu hak ya, hak orang menilai. Tetapi begini, sebenarnya kalau saya ngeritik soal hukum dan politik, itu kan jauh sebelum saya jadi menteri. Dan ketika jadi menteri pun kan saya yang selalu bicara di pemerintah ini hukumnya yang kotor. Politiknya yang tidak bersih. Saya di Polhukam kan gitu juga. Oleh sebab itu di DPR pun saya lawan kan. Biasanya orang pementeri takut kalau ke DPR, saya lawan. Anda mau apa? Mau bubarkan ini, bubarkan aja, saya bilang. Saya lawan tuh DPR. Karena saya tidak jadi menteri pun, kalau saya menangkap korupsi, membongkar korupsi, lalu DPR menghalang-halangi mungkin karena ada yang berbisik. Saya mengungkap Sambuada menghalang-halangi, ada yang berbisik agar saya dihadang agar tidak terus ikut gitu. Saya lawan kan ke DPR. Itu fakta. Jadi saya itu kritis sejak jadi menteri juga terhadap kawan-kawan juga. Cuma bedanya apa? Sesudah saya tidak jadi menteri, kan kritik saya itu sebenarnya masih tetap saya bicara tentang sistem, tentang kasus, tentang pengadilan. Saya baru nyerang Pak Jokowi sebagai pejabat. Itu kan sesudah 20 Agustus. Sebelum itu kan saya bicara pengadilan busuk. Bapak mengkonfirmasi menyerang Jokowi sebagai pejabat, Pak, sebagai bukan pejabat. Sebagai personal. Bukan, sebagai pejabat. Ya nyebut namanya juga personal yang menjadi pejabat. Sebelum itu kan saya selalu bicara sistem pengadilannya busuk, ini hakimnya salah ini dan seterusnya kan. Ini politiknya kotor, politiknya tidak imbang gitu kan, saya selalu bicara itu. Tapi sejak tanggal 20 itu saya terpaksa bicara. Karena saya melihat pribadi dan kemudian dikonfirmasi oleh publik. Pak Jokowi itu membiarkan semuanya ini terjadi. Sampai yang terakhir itu membiarkan vonis MK itu mau tidak ditaati dengan mengubah undang-undang hanya dalam 1 hari. Kenapa saya nyebut Pak Jokowi? Loh, itu katanya ketika DPR, kenapa putusan MK tanggal 20 kok tanggal 21 sudah ada usul dari Presiden untuk perubahan undang-undang. Oke. Iya, ini ada suratnya di Presiden kapan nih? Bulan Januari tahun 2024. Loh, putusannya tanggal 20 Agustus, kok suratnya sudah ada tanggal 20 Januari, kan tidak masuk akal. Dan Pak Jokowi mengirim 2 menteri ke DPR untuk membahas itu. Mestinya kan dihalangi. Saya tidak pernah ngirim surat itu. Tapi nampaknya, kalau saya malah cenderung, ya ini dugaan pribadi, disuruh oleh Pak Jokowi. Tapi oke lah, kalau tidak disuruh kok membiarkan, kalau tidak menyuruh, kan gitu. Kalau kita cenderung disuruh karena kan sorenya sebelum itu menterinya dipanggil kan, Menkumham. Terus besoknya menghadapi DPR, nah enggak bicara apa-apa. Kalau DPR setuju, saya setuju. Nah di situ saya mulai ini harus disebut nama pejabatnya. Ini Presiden, ini Pak Jokowi. Ya saya waktu itu sebetulnya nyebut Pak Mulyono kan. Ya. Tapi itu juga saya minta maaf. Dipersoalkan itu Pak. Ya, kan, masa sih, karena kan Mulyono itu kan nama kecil beliau dan seolah-olah dengan Bapak menyebut nama pengganti Pak Jokowi juga dengan Mulyono, ya kan? Itu seolah-olah mengafirmasi Bapak memang termasuk dari kumpulan-kumpulan teman-teman Prodem yang sedang mendowngrade Pak Jokowi dengan memanggil Mulyono, kan begitu? Waktu itu saya memang agak emosional. Kenapa kok negara dibiarkan begini? Ini sudah konstitusi loh. Kalau soal permainan politik di lapangan agak curang ada. Biasa itu memang dulu negara ini diberdekakan oleh para pendiri agar kita bermain politik sesama anak bangsa kan. Ya curang-curang dikit ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah konstitusi saya tidak
Saya tidak bisa menerima. Itu bahaya bagi masa depan bangsa. Oleh sebab itu saya katakan, sudah ini Pak Jokowi. Nah, itu kemudian waktu itu memang momentumnya tepat kan, semua rakyat turun di saat itu, sampai sejak itu kan Pak Jokowi lalu memang menurut saya sejarah harus membegitukan situasi ini agar landai seperti sekarang kan sudah landai ya. Oke lah, kita masih menghadapi pergolakan politik, tapi kira-kira tidak akan ada ancaman lagi terjadinya sebuah hegemoni yang dinastik menurut saya. Tinggal sisa-sisanya inilah residu-residunya ya kita selesaikan baik-baik sebagai bangsa. Sehingga benar kata Mas Budi, Pak Jokowi, wah Pak Mahfud tuh Menko yang paling lama. Menurut saya sangat dekat dengan beliau. Dan saling kalau bicara sangat sama-sama sangat sopan. Gitu. Bicara selalu hal yang penting-penting dan apapun yang beliau katakan pasti deliver kalau saya. Pak Mahfud itu urusan HAM. Urus. Ya Pak, begini cara. Setuju Bapak? Setuju? Selesai. Gitu. Bapak pernah ditegur nggak sih Pak selama menjabat karena belum misalnya anggap saja undang-undang perampasan aset kok belum ada progres kan gitu. Bapak pernah ditegur nggak sih Pak terkait hal-hal yang belum Bapak jalankan misalnya oleh Pak Presiden? Saya enggak pernah ditegur oleh Pak Jokowi, tapi dia memberi perintah yang yang harus saya lakukan. Karena misalnya macet di DPR seperti undang-undang perampasan aset itu. Saya memang sejak awal Pak Jokowi minta 2 Pak Mahfud nih kalau korupsi mau diberantas. Apa itu Pak? 1 undang-undang perampasan aset, 2 undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Saya ajukan tuh di awal pemerintahan ke DPR. DPR semula oke Pak, kami setuju nih perampasan aset dulu yang belanja tunai itu. Tidak usah dulu, ini sangat berisiko dan macam-macam, biar kami yang ambil alih ini, nanti usul kami yang perampasan aset dari Presiden. Masuk tuh di tahun 2020 sebagai prolegnas prioritas. Tapi akhir 2020 pas musim Covid itu DPR tidak mau. Pak, ditunda dulu Pak, tunda dulu Pak. Sampai akhirnya di tahun 2023 saya ungkit lagi. Kenapa ini kan sudah 3 tahun lebih kok tidak dibuka. Sebenarnya kalau soal undang-undang perampasan aset itu Pak Jokowi itu sangat ingin karena selalu setiap ketemu saya. Bapak lapor nggak sih Pak kenapa macetnya perampasan RUU perampasan aset itu di DPR? Kendalanya di mana? Lapor. Apa respon beliau? Kan selalu tanya beliau. Pak Mahfud kenapa ini undang perampasan aset kok lambat banget? Ini korupsi kita makin merajalela kalau begini. Pak di DPR Pak, saya bilang. Surat Bapak udah 2 kali ke sana nih, saya bilang. Tapi DPR-nya enggak mau. Nah, dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul karena DPR itu hanya Korea-Korea aja gitu. Iya kan? Saya bilang gitu ke Pak Anu. Artinya apa Pak? Artinya Bapak harus berhubungan langsung dengan ketua partai. Kalau saya dengan DPR bisa. Tapi kalau ketua partai bilang tidak, itu enggak bakal Pak di DPR. Oh ya udah katanya. Saya undang besok ketua-ketua partai agar ini diutamakan. Kalau ketua partai tidak mau, ya saya keluarkan perpu. Presiden nih bilang ke saya. Kalau ketua partai tidak mau juga, saya keluarkan perpu lah kata Presiden waktu itu. Dan Presiden bicara itu secara terbuka. Ketika indeks persepsi korupsi anjlok ke 34, kan Presiden panggil Jaksa Agung, Ketua KPK, saya, Kapolri, lalu mengumumkan undang-undang perampasan aset supaya segera diselesaikan. Itu terbuka Presiden beredar anunya gitu. Jadi kalau dalam soal itu Presiden ya memang serius itu undang-undang perampasan aset. Nah, saya sudah bilang mau keluarkan perpu mau apa itu kan terus sibuk pencalonan Wapres. Saya juga jadi cawapres kan. Itu enggak tersambung sampai saya mundur. Perpunya enggak keluar juga. Enggak apa-apa. Nah, itu berarti tidak mudah mengeluarkan perpu. Secara umum 5 tahun terakhir periode terakhir ya ketika Pak Mahfud 4 tahun ada di sana, dalam hal penegakan hukum dan demokrasi, kalau boleh Bapak menilai dari 0 sampai 10 itu di angka berapa Pak? Kalau kita mengacu 2 minggu menjelang Pak Jokowi turun nilai penegakan hukum saat ini. Penegakan hukum menurut saya sudah ada di kisaran nilai 6. 6 Pak ya? 6. Kalau politik dan keamanan itu 75 sampai 80. Yang paling tinggi di atas itu di bidang demokrasi barangkali Pak? Dibilang demokrasi kalau berdasar indeks persepsi
yang dibuat oleh Bappenas, oleh apa namanya lembaga yang dunia itu turun kita. Ada di demokrasi cacat. Gitu, kan? Berarti Bapak memberi nilai berapa itu Pak untuk demokrasi selama pemerintahan 5 tahun terakhir Demokrasi Pak Jokowi? mungkin 5. 5. Berarti Karena merah Pak ya demokrasi. merah, ada kemajuan Mm-mm. dan ada kemunduran yang lebih besar. Hmm. Nah, kemajuannya di mana? Misalnya kemajuannya itu kebebasan rakyat sekarang bagus. Kan tidak ada orang mengajukan pendapat, demo lalu ditangkapi ya di zaman terakhir ini. Tidak ada kan. Sudah berpendapat tapi dilawan dengan lain, dengan buzzer, dengan apa. Itu tidak apa-apa. Menurut saya itu kemajuan juga bahwa orang tidak ada ditangkap karena menyatakan pendapat. Banyak orang mengatakan itu yang pakai ITE itu ditangkap gitu. Itu kan bukan penyerang pemerintah loh. Yang ditangkap itu soal konflik antar pemahaman agama di bawah. Iya kan? Yeah. Konsep tentang apa namanya ketuhanan, tentang apa yang itu yang kemudian diajukan ini menghina agama Buddha, ini menghina ketuhanan Kristen, ini kan itu yang banyak menggunakan ITE. Kalau yang politik ya hampir tidak ada lah. Atau malah kalau ada juga yang dari pendukung pemerintah kan ada. Oke. Iya kan? Berarti kalau ada angka 7,5, ada 6, ada 5, ya kan? Bapak sepakat nggak Pak? Atau tidak sepakat bahwa nilai itu juga bagian dari nilai Bapak juga yang terlibat di dalam masa pemerintahan itu? Enggak. Oh enggak? Karena begini. Nah, ini yang saya jelaskan juga kemarin di UGM Jogja kemarin. Bapak nilai penegakan hukum kok jelek? Iya, saya bilang. Tapi Anda tahu enggak? Kalau nilai pejabat itu dari lingkup kerjanya, Polhukam. Kalau misalnya pengadilan korupsi, kan itu bukan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab Ketua Mahkamah Agung. Iya. Mahkamah Konstitusi korup. Itu kan dunia menganggap itu soal hukum semua. Bukan soal Polhukam, tapi soal hukum gitu. Tapi kalau Anda petil-petil ke Polhukam, hukum di daerah-daerah ya, pengadilan di daerah-daerah, restoratif justice itu kan jalan kalau yang pemerintah. Misalnya DPR membuat hukum sembarangan, kan tidak bisa kita. Yeah. Polhukam kan tidak boleh masuk ke DPR. Sehingga itu konflik of interest di DPR, korupsi di Mahkamah Agung, kemudian konflik interest di dalam perizinan di pemerintahan itu lalu semua digabung nilainya jadi 5. Bahkan saya sih yang memberi nilai 5. Kalau dunia internasional kayaknya 34 itu. 3,4. Tapi itu khusus korupsi ya. Jadi saya katakan itu, jangan Pak Mahfud jadi kok hukumnya rusak. Loh, pengadilan yang rusak. Saya tidak boleh ke pengadilan. Ya kan saya tidak boleh. Jadi melihatnya harus per segmen Pak ya? Per segmen. Sehingga saya katakan, ya itu tadi Pak Bung Hatta itu kurang apa berjuang anti korupsi. Tidak berhasil, tetapi tetap dianggap sebagai orang yang sangat anti korupsi. Berhasil dia sebagai di lingkungan kerjanya yang terbatas, tapi dia kan tidak boleh masuk ke parlemen, tidak boleh masuk ke MA, tidak boleh masuk ke BPK dan seterusnya kan gitu. Oleh sebab itu menurut saya perbaikan itu memang harus kolektif. Bahwa kemudian dinilai selama 5 tahun terakhir atau periode kedua Pak Jokowi, demokrasi dianggap memburuk, ya. Penegakan hukum dianggap melemah. Kalau dianggap juga Bapak Mahfud sebagai Menko Polhukam waktu itu juga bagian dari yang bertanggung jawab, Bapak menolak atau menerima Pak? Tentu saja dengan pengertian tadi, kan penilaian masyarakat itu kan tidak bisa kita tolak juga kan. Kita masing-masing punya standar penilaian. Tidak apa-apa, yang dinilai itu negaranya ini semakin membagus atau tidak itu penilaian publik tidak bisa dinilai. Tapi kalau dinilai pejabat orang per orang, menteri ini, menteri itu, ini itu kan bisa beda-beda, gitu. Dan sejak dulu begitu, tidak ada satu orang saja yang dominan lalu mempengaruhi seluruh negara. Presiden sekalipun kan kadang-kala dianggap gagal, gitu. Bapak pernah menyampaikan di salah satu podcast juga bahwa Gibran akan diadili atau Pak Jokowi juga akan diadili atau gimana Pak? Satu, bagi saya arti landing itu orang mendarat mau berhenti Pak Jokowi. Sesuai waktu. Sesuai waktu.
Dan menurut saya dia akan sesuai waktu. Sebelum tanggal 20 Agustus ada kekhawatiran bisa crash. Sebelum tanggal 20 Agustus kemarin, sebelum putusan MK, kekhawatiran ada. Bisa ada crash landing ini, bisa ada hambatan-hambatan atas usaha pelantikan presiden, melihat gelagat politik yang hegemonik kemana. Tapi begitu ada putusan MK, rakyat bergerak, lalu Pak Jokowi terhenti langkah-langkahnya, lalu saya mengubah, kalau begitu ini sudah bisa soft landing. Pak Jokowi akan bisa menyelesaikan jabatan dengan baik. Itu bagi saya arti soft landing. Yakin tanggal 20 Oktober insya Allah serah pelantikan atau serah terima atau sumpah presiden dan wakil presiden, saya yakin itu akan berjalan manis dan lancar. Nah, soal lain kalau soal pengadilan. Nah, soal pengadilan itu diskusi-diskusi saya kemana-mana. Ke kampus-kampus, ke LSM, Pak. Mengadili Pak Jokowi kan gitu, Iya, minta, Pak? iya. Dan rekamannya ada kan, yang bicara siapa, saya tampilkan semua kan, adili. Mereka tidak mau lagi ada penggunaan budaya mikul dhuwur, mendem jero. Pak, dulu kita selalu mikul dhuwur, mendem jero, salahnya orang itu ditutupi. Oleh karena itu selalu terjadi. Setiap ada pejabat baru, nanti toh salah saya ditutupi, dan seterusnya. Sekarang kita bikin pembelajaran untuk membangun keadaban baru di dalam berdemokrasi dan berhukum. Bagaimana caranya? Ya cobalah tiru Korea Selatan, Malaysia, Thailand, bahkan Amerika gitu ya. Berani mengadili mantan presiden gitu maksudnya, Pak? Iya. Perdana Menteri itu kan kalau di Malaysia kepala pemerintahan sama dengan presiden kan? Karena sana parlementer. Amerika misalnya, Donald Trump diadili kan? Betul. Biden anaknya dihukum 40 tahun penjara, silakan katanya. Nggak melindungi anak juga dia. Nah, ada yang usul begitu, keadaban baru harus begitu, Pak. Biar tidak berputar lagi, orang maju sedikit, mundur lagi, lalu mendem jero lagi. Nah, sehingga sekarang ini kalau di gerakan-gerakan masyarakat sipil yang selalu saya dengar gitu, yaitu arahnya ke situ. Apa ada bahan-bahannya untuk itu? Nah, itu nanti kan sudah ada yang ahli hukum pidananya yang bicara, sudah menghimpun mereka, ada ahli hukum tata negaranya, dan macam-macam lah. Saya tidak terlibat ke materinya, saya ikut ngelihat diskusinya aja, orang ini tidak bisa direm untuk melakukan itu. Ya kita lihat aja perkembangannya. Apa saran Bapak sebagai orang yang mengerti hukum tata negara, Pak, terhadap kawan-kawan yang menginginkan ada pengadilan buat Pak Jokowi? Pengadilan apakah itu? Apakah yang kita dengar di ruang publik adalah kejahatan demokrasi dan seterusnya, ada kemudian dugaan yang sifatnya korupsi dan seterusnya, ada kolusi dan seterusnya, ada membiarkan anaknya dan seterusnya. Nah, apakah penyebutan-penyebutan apa yang menjadi mensreah hukum itu menurut Pak Mahfud tepat atau enggak itu, Pak? Menurut saya ada yang salah. Misalnya kata kejahatan demokrasi. Kejahatan itu istilah hukum pidana, sedangkan demokrasi itu istilah hukum tata negara. Itu enggak ketemu. Orang kok dijahati karena kejahatan demokrasi enggak bisa. Iya. Yang bisa itu kalau hukum pidana. Misalnya membiarkan terjadinya korupsi. Menghalang-halangi orang korupsi agar tidak itu termasuk disidik. kejahatan, Pak, ya? Iya dong. Obstruction of justice. Misalnya Anda korupsi lalu saya udah simpan di sini aja, nggak usah dibawa. Itu obstruction of justice. Iya. Dan itu tidak masuk dalam ranah hukum tata negara, itu hukum pidana. Kalau hukum tata negara terjadi seperti ini namanya impeachment. Nah, impeachment itu hanya bisa dilakukan melalui prosedur yang ketat. Mungkin perlu waktu lebih dari 6 bulan, 9 bulan lah. Sementara waktunya itu sudah kurang 2 minggu. Nggak mungkin ada impeachment. Oleh sebab itu soft landing pilihannya, agar negara ini jalan. Nah, terus kalau hukum pidana itu kan daluarsanya, kalau ancaman yang 5 tahun ke atas, daluarsanya kan 18 tahun. Jadi sesudah berhenti pun bisa diadili. Sama dengan Donald Trump dulu yang bikin kejahatan di parlemen, itu bukan kejahatan demokrasi, itu kriminal tuh. Iya kan? Pak Harto sudah itu kan diadili kan, meskipun sudah berhenti. Diadili loh. Itu cuma pengadilannya ditutup karena beliau sakit berdasar keterangan dokter, tidak boleh dilanjutkan berdasar hukum internasional maupun hukum kita. Kalau orang sakit dibebaskan. Pak Harto terbukti sakit kan, demensia waktu itu. Apakah ada unsur-unsur
Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden minimal 5 tahun terakhir membiarkan praktek korupsi terjadi itu, Pak? Saya tidak boleh bicara itu. Yang boleh bicara itu nanti ahli hukum yang akan melakukan tuntutan itu. Tidak etis kalau saya menyebut A, B, C, D gitu. Saya harus katakan saya tidak melihat, gitu aja. Tetapi kalau ada orang lain yang sudah punya fakta-fakta seperti yang ditunjukkan ke saya, itu silakan aja. Gitu. Kalau tanya ke saya tidak melihat, gitu aja. Ada pelanggaran langsung yang seperti itu dilakukan. Soal tuduhan, wah jangan-jangan Pak Mahfud menaruh kebencian sekarang kepada Pak Jokowi atau ke Mas Gibran gitu. Nah, apa penjelasan Pak Mahfud tentang itu, Pak? Tidak ada kebencian. Saya dengan Pak Jokowi baik. Mungkin dengan Mas Gibran saya agak kurang sreg bukan karena benci, tapi karena proses tampilnya. Apa sebagai itu, Pak, misalnya, Pak? Ya itu kan MK. Karena putusan 90, Pak ya? Iya, putusan 90. Putusan 90 itu kan semula hakimnya sudah setuju Gibran itu tidak boleh jadi wakil presiden. Hakimnya sudah memutuskan 6 lawan 3. Tetapi sebelum diputuskan oleh pimpinan MK ketika itu dinyatakan perkaranya suruh tarik. Karena perkara tarik kan tidak dibacakan ini. Ketika perkara ditarik, lalu perkara ini hapus, ya tidak ada. Masuk lagi pemohon baru dan itu di hari libur. Dan kemudian putusannya kan 4-3-2. Yang dimenangkan yang 3, yang 2 diklaim ya. 4 tidak setuju, 2 menyatakan setuju asal sudah gubernur, yang ketiga setuju wali kota dan bupati. Nah, ini lalu dimasukkan ke sini. Nah, di situ menurut saya itu kecurangan hakim. Tentu dengan orang luar yang dianggap melakukan intervensi. Apa Pak Mahfud percaya itu? Percaya karena itu bunyi putusan MK. Apakah orang luar itu Bapak identifikasi sebagai itu presiden? Nah, nanti biar dibaca putusan MK sajalah. Itu akhirnya tafsir politik. Tafsir politik, Pak ya? Bukan lagi hukum. Kalau tafsir politik memang sudah begitu tafsir politiknya. Kalau hukum kan tidak mungkin presiden langsung intervensi kan, pasti pakai tangan ini pinjam tangan itu udah biasa lah. Itu politik namanya. Memang bukan karena unsur kebencian, tapi Pak Mahfud melihat proses pencalonan Mas Gibran itu ada prosedur yang tidak tepat di awalnya. Nah, bantahan dari timnya 02 anggap begitu. Pak Mahfud, kenapa baru sekarang ngomongnya? Begini, penjelasan saya gampang kalau itu. Saya sudah katakan loh, itu hakim MK itu tidak benar loh, curang itu. Saya bilang itu melanggar aturan. Gimana sudah perkara dicabut, dimasukkan lagi, lalu putusannya berubah dari sebelumnya. Apalagi ketika putusan dibaca tanggal 16 itu 1, 2, 3 menolak permohonan, tiba-tiba yang terakhir ngabulkan. Iya kan? Kan sangat aneh itu. Itu menjadi pembahasan, saya termasuk yang protes. Tetapi, nah ini, itu tidak bisa dibatalkan lagi. Nggak bisa, karena putusan MK itu final. Saya selalu ikut kaidah, setiap putusan hakim yang sudah inkrah itu harus diikuti meskipun salah. Ini salah, benar salah. Tapi kan tidak boleh dibatalkan, apalagi itu terkait dengan jadwal pemilu kan, 16 Oktober 16 Oktober diputus, 18 Oktober pendaftaran. Kalau digugat lagi kapan selesainya? Kan biarin aja, itu berarti salah. Pada saat proses selanjutnya dari pendaftaran, pengambilan nomor peserta, itu sebenarnya Pak Mahfud sudah mengingatkan bahwa sudah, tapi tidak didengarkan oleh KPU gitu. Iya, yang mengingatkan KPU sudah banyak. Yang mengajukan ke pengadilan juga banyak kan, yang KPU itu. Yang di judicial review dan sebagainya. Itu kan sudah banyak, bukan hanya saya. Semua orang bicara itu. Tapi saya ikut prinsip hukum konstitusi. Setiap putusan yang inkrah itu harus diikuti. Meskipun salah. Terus gimana Pak putusan salah kok diikuti? Ya, dalilnya begitu. Hakimnya yang dihukum. Dan hakimnya udah dihukum semua, gitu kan? Meski ini putusannya salah, tapi diikuti aja, kan gitu. Nah itulah sebabnya, lalu ini akan lebih banyak menjadi persoalan etik dan persoalan politik. Soal ke pencalonan Gibran itu sudah sah, meskipun salah, karena putusannya mengikat, yang salah sudah dihukum, gitu. Jadi sekarang kita
kalau berbicara dari soal permainan politik itu tadi, bukan soal hukum, etika, moral, politik, dan sebagainya. Hukumnya kan sejak awal sudah katakan sudah sah, termasuk ketika Gibran itu diizinkan mendaftar sebelum umur 30 ya, yang putusan yang MA terakhir itu. Saat mendaftar diubah saat dilantik gitu. Itu kan jelas salah, bunyi undangnya begitu gitu. Saya sudah berteriak, tapi gimana Pak itu? Ya sudah, putusan hakim begitu. Nanti kita nilai hakimnya. Nah, ternyata benar pendapat publik itu bahwa ini salah, oleh sebab itu oleh MK dibetulkan pada tanggal 20 Agustus dan itu yang meledak. Dari akumulasi itu yang sudah mumpuk tidak kuat, tumpah, akhirnya rakyat turun tangan sendiri. Jadi, pelantikan presiden menurut konstitusi kan harus di ibu kota negara, kan begitu Pak ya. Sementara ibu kota negara adalah Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, kalau kita lihat informasi terkini, pelantikan tetap di Senayan yang sudah menjadi daerah khusus Jakarta. Berarti kan ada yang nggak match ini Pak. Nah, sebagian mengatakan bahwa itu sudah diatur semuanya di dalam Undang-Undang IKN dan juga Undang-Undang IKJ. Nah, penjelasan Bapak sebagai yang mengerti masalah tata negaranya, masalah pelantikan ini sebenarnya yang sesuai konstitusi itu nanti ada di mana Pak? Ada di ibu kota negara, satu ya. Kemudian ibu kota negaranya di mana? Menurut undang-undang ibu kotanya di IKN, di Nusantara. Ya. Tetapi ada pasal peralihan di situ. Bahwa di Undang-Undang IKN Pak ya? Iya. Di undang itu disebutkan bahwa perpindahan secara resmi ibu kota negara di Jakarta ke IKN dituangkan dalam keputusan presiden. Nah, ini keputusan presidennya tidak ada. Jadi tetap di Jakarta sekarang. Saya kira tidak perlu perdebatan panjang kalau itu gampang. Sekarang belum ada kepresnya sesuai dengan perintah undang-undang itu. Memang politisnya saya dengar, ya dengan ini politis. Iya. Yang saya dengar politisnya ini dulu sudah ada draftnya. Tapi belum ditandatangan. Ditandatangan nih, Pak Prabowo nggak mau langsung pindah. Kesiapannya gimana? Ini isu politik ya. Iya. Sehingga sampai sekarang nggak ditandatangan nih. Sampai ini, mau pindah gimana? Tempatnya masih seperti itu. Kan gitu. Saya bayangkan orang bangun rumah saja. Itu Anda bangun rumah saja, satu rumah kecil mungkin di 200 meter. Itu kan perlu waktu 6 bulan, 7 bulan. Kotak besar gitu. Mau selesai dalam setahun, 2 tahun itu amat sangat tidak mungkin. Sejak awal saya sudah berpikiran begitu. Tapi saya, karena saya pemerintah, tidak pernah saya menyatakan itu. Berarti baru sekarang saya ngomong pada kalau Anda. Kemudian pelantikan 20 Oktober nanti itu ada di gedung MPR Senayan, berarti itu konstitusional Pak ya? Konstitusional. Kalau di luar situ malah yang tidak konstitusional. Pelantikan presiden juga diatur berdasarkan TAP MPR Pak. Itu kan hal yang baru. Menurut Bapak itu tujuannya apa Pak? Dan itu dibenarkan apa tidak Pak secara hukum tata negaranya? Begini. Saya belum dengar ya keputusan itu apakah dengan TAP MPR. Tapi begini, seumpama pun itu TAP MPR. TAP MPR yang sekarang itu sudah beda dengan TAP MPR sebelum tahun 2003. Jadi gini, tahun 2002 itu ada amandemen Undang-Undang Dasar 4 tahap. Isinya MPR yang tadinya tertinggi disejajarkan. Iya. Oleh karena dia sudah sejajar, maka dia tidak boleh membuat TAP seperti dulu. Nah, padahal sudah ada 139 TAP sejak tahun 60 sampai tahun 2002. Maka tahun 2023 disebutkan dengan munculnya TAP baru, TAP 1 tahun 2003 itu namanya TAP Sapu Jagat. Yang 130 ini dikelompokkan. Ini tetap berlaku, ini dicabut, ini berlaku sampai keluar undang-undang. Ini tidak usah dicabut tapi tidak berlaku dengan sendirinya dan seterusnya. Dan sejak itu MPR tidak boleh mengeluarkan lagi ketetapan yang setingkat dengan ini. Ibarat Anda masukkan saya di kamar ini, di rumah ini, lalu rumah itu dikunci pintunya, kuncinya Anda buang, nggak bisa lagi masuk. Saya nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk. Itu selesai TAP MPR. Nah, kalau TAP yang sekarang mau dibuat itu namanya basicking. Basicking itu keputusan yang bersifat konkret. Itu boleh, tetapi itu bukan peraturan. Bukan peraturan, tapi konkret. Jadi TAP MPR, tapi yang bukan aturan, tapi dia yang dilakukan. Iya, yang dilakukan pada kasus konkret.
Kekuatan hukumnya gimana tuh, Pak? Sama, Sama. penunjukan kan sama dengan kepres menjadi menteri. Itu kan bukan peraturan. Saya diangkat menjadi menteri, keputusan presiden bersekian, Anda Menko Polhukam. Itu mengikat. Tapi sifatnya konkret, menyebut nama Mahfud. Kalau aturan itu barang siapa menjadi menteri, ini aturan-aturan. Itu namanya aturan. Kalau saya mengangkat Mahfud menjadi menteri, itu namanya ketetapan. Gitu. Yang sifatnya konkret. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Apakah besok MPR mau membuat ketetapan, tapi dalam arti sesudah mendengar sumpah presiden, MPR menetapkan presiden ini sah mulai berlaku. Meskipun itu sebenarnya nggak perlu sih. Kalau misalnya ada keinginan mengimpeach, ya kan? Apakah presiden terpilih atau ada pihak lain ya berkeinginan untuk mengimpeach wapresnya, itu dibenarkan atau tidak? Atau ada jalan konstitusionalnya nggak sih, Pak? Ini pertanyaan impeachment presiden atau soal pengelompokan pimpinan MPR, DPR? Impeachment. Impeachment. Nah, impeachment terhadap wapres nih, Pak. Kan Bisa. agak tekanan untuk itu kan sampai sekarang masih kuat, Pak, di publik. Iya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar jelas bisa. Kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersama-sama, ini aturannya ya, maka nanti penggantinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang diajukan oleh partai politik yang mencalonkan pemenang ini. Itu aturannya. Misalnya Pak Prabowo dan Gibran sama-sama berhalangan gitu, nanti yang ngajukan ya Gerindra, Demokrat, dan Golkar gitu sama-sama. Calonnya dari mereka, dipilih DPR. Tapi kalau presiden saja yang berhalangan, maka wakil presiden naik menjadi presiden, dan saat itu dia menunjuk 2 orang untuk diangkat menjadi calon wakil presiden. Dipilih oleh MPR. Kalau yang berhalangan kena impeach misalnya hanya wakil presiden, maka berarti terjadi kekosongan wakil presiden. Iya. Maka presiden yang eksis itu memilih 2 orang untuk dipilih oleh MPR salah satunya. Gitu aja, simpel kok. Jadi jalan konstitusionalnya ada. Ini soal politiknya. Apakah kita sepakat untuk melakukan itu atau tidak? Itu prosedur hukum itu kan harus dimulai dari keputusan politik. Artinya kualifikasi secara syarat untuk diimpeach itu harus terpenuhi dulu, begitu ya, Pak ya? Misalnya apa salahnya? Perbuatan tercela, melanggar hukum, atau memang misalnya berhalangan tetap secara kesehatan dan seterusnya. Manakala itu tidak dimiliki, tidak ada alasan untuk dilakukan impeachment, begitu maksudnya? Tidak ada alasan. Kalau orang tidak melakukan pelanggaran hukum itu jenisnya kan korupsi, pengkhianatan negara, penyuapan, dan kejahatan yang diancam pidana 5 tahun lebih. Itu hukumnya. Kalau melakukan pelanggaran hukum lain, tidak bisa diimpeach. Misalnya pelecehan seksual, tidak bisa. Tidak bisa. Misalnya menaikkan tarif Telkom, tidak bisa. Hanya 4 ini, korupsi, penyuapan, pengkhianatan hanya terhadap 3 itu, Pak ya? 4. Ya. Sama melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Nah, lalu ada yang tidak pakai hukum-hukum ini, etika. Oh, etika. Melanggar kepatutan, yaitu perbuatan tercela. Nah, kalau itu nanti tinggal masyarakat mengajukan ini tercela menurut perasaan publik, lalu dinilai oleh sebuah tim, apakah itu Dewan Kehormatan MPR atau apa, nanti tinggal disepakati. Itu kan kesepakatan politiknya aja. Oh, berarti jalan konstitusinya seperti itu ya, Pak ya? Jalan konstitusinya seperti itu. Jadi manakala ada laporan dari masyarakat yang dilaporkan ke MPR, begitu maksudnya? Iya. Nah, sekarang ini yang dibidik itu kan memang wapres terpilih, Pak. Iya. Khususnya dalam kasus misalnya akun Fufu Fafa, anggap begitu ya, Pak ya. Dan Pak Mahfud pun termasuk orang yang mendesak supaya itu segera dibuktikan secara hukum oleh pihak kepolisian. Enggak, saya enggak pernah bicara Fufu Fafa. Ketika saya ditanya, saya enggak tahu soal Fufu Fafa. Tapi saya menyatakan kalau itu benar dan mau dijadikan alasan, itu bisa. Itu bisa. Ya gitu, iya. Tapi saya enggak bicara apakah Fufu Fafa itu benar dibuat oleh Gibran atau apa. Saya bilang minta maaf, saya enggak pernah mendalami hal gitu. Tapi manakala itu memang terbukti, kalau itu bisa. Terbukti, bisa. Karena itu pidana, Pak ya, bisa. atau perbuatan tercela. Bisa, perbuatan tercela. Nah, jangan ke pidananya. Kalau pidananya enggak masuk, karena kalau pidana hanya 4. Oh, berarti perbuatan tercela, perbuatan masalah moral, masalah etika. Iya kan? Oke. Itu bisa. Nah, itu pun gini loh. Seru juga ini, Pak. Seru. Itu pun harus Anda tahu. Itu perlu kesepakatan partai politik. Karena gini, nanti kalau ada itu,
upaya penjatuhan kan harus sepertiga dari seluruh anggota MPR itu mengusulkan dulu. Iya, iya, iya. Nah sesudah sepertiga setuju, diundang MPR harus 2/3 Iya. yang hadir. Kalau 2/3 dari 2/3 ini setuju, ya impeach, jatuh. Kan gitu kan. Kalau perbuatan tercela itu kan hukum acaranya belum ada, jadi bisa dibuat nanti berdasar kesepakatan politik. Tapi kalau misalnya kekuatan Pak Jokowi masih kuat, nanti waktu sidang yang datang tidak sampai 2/3, enggak ada impeachment. Oh, Nggak jadi ada. semuanya harus ada kualifikasi untuk Iya. prosedur itu terlaksana, ada syarat-syaratnya, Iya. Pak ya. Iya. Ketika Puan Maharani ketika ditanya siap menjadi wapres menggantikan Gibran, juga tidak menjawab tegas gitu loh, Pak. Ya, Bagaimana Pak Mahfud melihat permainan politik nah, kita tingkat lihat atas aja. itu? Kita lihat aja perkembangannya nanti. karena itu harus tidak bisa menganalisis Mbak Puan, Anse, Pak Prabowo, Gibran, Anse. Di luar-luar nih kayak apa? Itu harus menjadi bagian penting dari seluruh analisis itu. Karena ini juga akan ditentukan dari situ. Saran Pak Mahfud sebagai tokoh senior ya di dalam percaturan politik saat ini, dan Bapak juga seorang ahli hukum tata negara, Pak. Jalan tengah kita untuk membuat situasi politik ini lebih mengarah kepada konsensus, ya kan, daripada kita berbeda pendapat terus. Seperti apa, Pak? Kalau gerakan politik menggelombang tentang impeachment, tentu yang perlu dilakukan itu tidak perlu sampai ke sidang impeachment, tapi konsensus. Konsensusnya tuh ada dua. Satu, udahlah ini anggap tidak ada dan rakyat diberitahu mau nerima enggak tidak. Atau enggak usah impeachment, mundur. Bisa kan? Bisa. Maksudnya Mas Gibran mundur aja gitu? Iya. Kan bisa seperti dilakukan Pak Harto dulu, daripada sidang rame semua malah tambah jelek, lalu Pak Harto saya minta berhenti aja. Selesai. Berarti pemicunya eskalasi. Iya. Masa? Iya, waktu Pak Harto begitu. Iya, ini iya. juga tergantung kekuatan di luar kan gitu. Kalau saya, ya lebih baik konsensus sejak awal aja. Misalnya partai-partai politik ya sudahlah, diminta Mas Gibran turun atau di impeach, bisa kan dalam waktu sehari 2 hari bisa dilakukan kalau kayak gitu. Atau kalau impeachment melalui pelanggaran pidana itu bisa sampai berbulan-bulan kan. Di MK saja 3 bulan, terus di sini 2 tahap lagi. Itu lama, nanti dari MK kembali lagi ke DPR, masuk ke MPR lagi. Lama itu bisa setahun lebih. Tapi kan, kalau pakai pelanggaran etika atau berarti tidak kan memenuhi syarat lagi, prosedur sebagai calon, untuk ada judgement bahwa itu melanggar etika itu kan yang panjang juga prosesnya. enggak juga kalau Enggak juga, Pak, kayak Pak Harto itu apa? Kan sebentar tuh. Mulai tanggal 14 Mei, Sugito bergulak, semua upaya dilakukan, akhirnya tanggal 21 ya mundur. Berarti Iya memang kan? Sikap segera diambil dan para pemimpin negara ngambil keputusan. Itu bukannya tambah heboh, Pak, nanti? Iya, memang udah heboh. Kehebohan itu kan harus diselesaikan dengan kehebohan. Seperti gini loh, orang hamil 9 bulan, mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu kan selalu sakit, muntah apa. Ketika akan selesai melahirkan, dia harus sakit. Iya kan? Baru selesai. Kan gitu. Ya kan gitu kalau kehebohan ya. Bahkan orang hamil itu kadang-kala enak sesudah mau keluar kok sulit. Pakai operasi sesar. Operasi sesar itu artinya jalan ekstra konstitusional. Iya. Jadi konstitusi mengajarkan operasi sesar. Kalau kamu tidak bisa dengan normal, pakai operasi sesar. Oleh sebab itu dulu Bung Karno mengeluarkan dekret presiden. Itu ada operasi sesar karena jalan konstitusinya macet nih, konstituan tuh ribut terus 3 tahun, negara terancam, Bung Karno keluarkan dekret itu operasi sesar. Itu ekstra konstitusional, ada jalannya di dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa Bapak tidak melihat sudut konsensus terhadap desakan impeachment terhadap Gibran ini, Pak? Anggaplah sebuah fatwa dari seorang Prof. Mahfud MD, ya kan? Saya yakin mereka pasti akan mendengarkan fatwa seorang Mahfud MD karena kita perlu konsolidasi nasional dalam menghadapi tantangan dan ancaman di luar yang lebih menakutkan.
fatwa saya itu dilawan. Saya sudah memberi fatwa ke teman-teman, udahlah pokoknya nih Pak Jokowi kan udah selesai, saya bilang kita dilawan Pak ya? soft landing aja. Saya dapat, enggak bisa. Oh. Gitu. Harus dibesarkan agar tidak terjadi lagi. Maka ya udah kalau Anda enggak mau, ini jalan konstitusionalnya. Itu tadi ada operasi sesar, ada operasi biasa, kan gitu. Itu semua pakai konstitusi aja. Dilawan saya. Di UGM itu kan terekam dengan jelas, ketemu dengan para profesor paginya seluruh Jogja ya, bukan hanya UGM. UGM banyak. Terus siangnya di rumah budayawan banyak lagi dosen datang. Saya bilang udahlah, enggak bisa katanya. Di sini juga para tokoh-tokoh yang ketemu beberapa waktu lalu saya bilang, ini kalau jalan kalau enggak ya udahlah anggap selesai, kita bersatu lagi ke depan gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang fatwanya terserah pada bagaimana menyikapi gerakan yang ada di masyarakat. Bisa saja gerakan masyarakat itu nanti mungkin mereda sesudah Pak Prabowo dilantik, bisa saja. Tapi kalau itu menggelombang itu juga itu hak rakyat, ini negara demokrasi kan gitu. Bapak nggak pernah dipanggil Pak Prabowo untuk diminta pendapatnya tentang ini? Belum pernah Pak ya? Alhamdulillah tidak. Gitu, ya. Kapan terakhir Pak Mahfud ada komunikasi dengan Pak Jokowi setelah Pilpres Pak? Komunikasi yang resmi adalah ketika saya mengajukan surat pengunduran diri. Itu aja yang terakhir, Itu Pak? aja yang terakhir. Dan waktu itu baik-baik, bergurau dan sebagainya. Ya saling kirim salam sama istri lah kan. Waktu itu ada Pak Prate, aduh sayang nih, Bu Mahfud tuh dengan ibu-ibu tuh akrab sekali. Oh iya, istri saya juga seneng tuh kalau bertemu Bu Prate, ketemu Bu Jokowi, saya bilang. Iya. Nanti saya sampaikan salamnya. Habis itu enggak pernah ketemu lagi, tapi juga enggak pernah konflik sih, enggak pernah benturan. Sesudah itu baru saya terus ngeritik sistem demokrasi, tidak Pak Jokowi. Tapi saya tanggal 21 Agustus itu, sesudah ada putusan MK yang kemudian mau dihancurkan di 21 Agustus itu, saya harus menyebut nama. Bersama masyarakat kan muncul Garuda Biru tuh kan, wah bergerak semua. Indonesia saya darurat, ya kan? Ya Indonesia darurat. Saya nyebut pada waktu itu. Ini masalahnya di sini, saya bilang gitu. Sejak itu, sebelum itu saya sopan-sopan saja, bekas atasan dan sebagainya. Bapak merasa bersalah nggak sih Pak dengan sikap Pak Mahfud yang seperti itu, seolah-olah Bapak seperti menjahati teman yang sudah bersama Bapak selama ini gitu? Enggak, saya enggak merasa bersalah. Saya merasa bersyukur bisa ikut mendorong itu sampai situasi seperti yang betul. Saya merasa bersyukur punya kesempatan untuk itu. Anda bayangkan kalau saya tidak mundur dari kabinet, saya enggak bisa bicara apa-apa demi etika, birokrasi. Tapi karena saya di luar, saya bisa. Lalu ada yang mengatakan begitu di medsos ya, itu Pak Mahfud tuh enggak tahu diri. Masa ada menteri? Enggak ada selama ini menteri bisa mengkritik orang yang mengangkatnya. Saya bilang ini enggak tahu sejarah. Dulu Pak Harto itu dikebiri oleh menteri-menterinya kan. Ketika mau jatuh itu kan 13 menteri mundur, Bapak udah enggak pantas lagi kan gitu kan. Sesudah Pak Harto pun jatuh, mereka yang membuat ketetapan di MPR kan bekas menterinya semua tuh. Yang buat ketetapan di MPR bahwa Pak Harto tuh pemerintahan KKN. Wah, kalau ini sih saya masih sangat sopan, saya cuma bicara begitu. Enggak bongkar-bongkar yang lain. Iya kan masih sangat sopan. Kalau Pak Harto, waduh, Pak Harto dikerjain oleh menteri, diancam oleh mantan menterinya yang paling setia bahkan. Iya kan Pak Harto. Kalau Senin tidak mundur, kalau Sabtu tidak mundur, Senin saya pecat. Kayak gitu. Menterinya itu. Kalau saya kan mundur dulu, sopan kan. Dan saya hanya bicara peristiwa pengkangkangan terhadap vonis MK. Yang lain saya bicara sistem yang umum. Jadi di forum ini Bapak ingin menyampaikan bahwa hubungan Bapak dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Dan Bapak betul, tidak, Pak Jokowi tidak juga mendapat sinyal entah dari orang bahwa Pak Jokowi marah ke Bapak. Bapak nggak dapat info tentang itu enggak, ya? Enggak. Saya Pak Jokowi kayaknya enggak pernah sih marah-marah kayak langsung gitu ya, bilang si A si B. Kalau marah ya dia pada anunya aja, kadang-kadang noleh ke atas begini tuh kelihatan enggak senang. Tapi kalau marah nyebut orang kayaknya sih enggak pernah. Oke. Tanggal 20 Oktober itu ada pelantikan. Ya. Bapak kan adalah salah satu kontestan di dalam Pilpres kemarin. Tentu biasanya akan diundang Pak saat pelantikan, ya kan? Bapak akan hadir Pak melihat pelantikan Prabowo Gibran?
Biasanya sih kalau kontestan nggak diundang. Yang diundang tuh yang terpilih biasanya. Kalau yang diundang kontestan tuh kalau ke KPU waktu penetapan. Oh, Kalau oke. pelantikan kontestan itu kayaknya enggak ya. Tapi kalau diundang ya saya hadir lah, masa enggak Nah, hadir? itu yang saya tunggu jawabannya Iyalah. Pak Mahfud. Hadir saya kalau diundang. Oke. Iya. Tapi jangan kayak kemarin KPU ngundang rapat jam 9, undangannya jam 8 baru datang ke rumah saya. Katanya udah dikirim. Ya saya enggak datang dong. Ya. Jam 9 kok undangannya baru datang. Kalau wajar lah ada beberapa hari sebelumnya kita kan menyiapkan diri. Pak, ini udah masuk ke bagian penutup, Pak. Pemerintahan baru pasti akan bekerja sebentar lagi, Pak. Ya. Dan pembentukan dan pemilihan calon-calon menteri pun konon katanya masih sedang berlangsung. Ada pembengkakan jumlah kabinet, ya kan? Ada yang bilang zakon kabinet, ada yang bagi-bagi kursi, ya kan? Nah, menurut Pak Mahfud, disesuaikan dengan tantangan kita, ya kan? Baik tantangan dalam negeri maupun ancaman dari geopolitik di luar. Apakah kabinet Prabowo Gibran ini ya harus memenuhi undang-undang kementerian yang baru? Boleh sampai lebih dari 40 kementerian. Menurut Bapak gimana? Kalau Baiknya. soal boleh itu memang boleh, tetapi tidak harus dilakukan itu. Kalau mau misalkan kabinet sebenarnya ya yang agak ramping tapi ahli-ahli benar. Lalu pada tingkat operasionalnya yang diperbanyak. Kedirjenan itu kan bisa dikuatkan itu. Kalau menteri malah semakin banyak semakin agak susah lalu lintas koordinasinya itu. Tapi ya terserah Pak Prabowo aja. Misalkan kabinet atau bukan itu baru akan kita lihat nanti pada tanggal 20. Bapak setuju PDIP bergabung ke dalam kabinet, Pak? Kalau saya boleh menyarankan, di masyarakat itu kan perlu kekuatan ya, kekuatan pengimbang gitu. Kalau Bu Mega nggak suka istilah oposisi. Tapi ya kekuatan pengimbang agar ada ini, menurut saya mungkin PDIP secara partai, mungkin memang tidak perlu masuk, tapi dia harus betul-betul berkonsolidasi di DPR, agar DPR bisa mampu diarahkan oleh PDIP, oleh Mbak Puan sebagai ketua gitu, betul-betul menjadi penyeimbang terhadap pemerintah. Tapi mungkin itu terlalu ideal. Nanti tentu akan terlihat pada kasus per kasus. Semisalnya memang ada beberapa kader utama PDIP yang direkrut oleh Pak Prabowo dalam kabinet, Bapak tidak kecewa kan? Karena Bapak kan cawapres dari PDIP. Oh enggak. Enggak masalah Pak ya? Enggak, silakan aja. Kalau misalnya PDIP-nya setuju, lalu Pak Prabowo-nya juga suka, itu saya kira hak PDIP sebagai partai. Kan itu semua tergantung pada niat baiknya kan. Tidak harus selalu diartikan jelek. Tapi kalau bicara dari balancing power seperti yang muncul dari Jogja ke depan itu supaya ada pengimbang gitu. Kampus misalnya tidak dinafikan gitu, tidak ada seorang guru besar bicara lalu dimunculkan guru besar lain untuk dibenturkan itu. Meskipun tidak bisa dibuktikan itu kan terjadi di mana-mana. Guru besar ngeritik guru besar, dosen ngeritik dosen itu. Padahal dulu enggak, kalau sudah dosen yang sekelompok dosen bicara yang lainnya diam. Iya kan? Iya. Itu sebagai suara kampus. Sekarang enggak, jadi dibikin ribut. Saya berharap kita semua jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Karena kita punya Indonesia yang merdeka ini, kita maju dari waktu ke waktu. Tidak ada satu presiden pun yang menyebabkan Indonesia mundur. Semuanya dalam bidangnya masing-masing sudah menyebabkan Indonesia maju. Dan itu harus kita nikmati, harus kita jaga. Kita bersaing boleh dalam politik, tapi tidak boleh melanggar konstitusi. Baik, Pak. Terima kasih Pak Mahfud, Sobat Madilog. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terbentur. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih.